황당하기 그지없소. 세상 청렴 울무격세 소 배우고 싶습니다. 이유 없는 부당해고 부당해고. Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswi dari SMK Nuji bernama Jiwon yang sedang melakukan protes di depan sekolahnya. Dia sengaja melakukan hal itu karena dia merasa tidak terima atas pemecatan secara sepihak yang dialami oleh seorang guru bernama Kim Mo-young. Saat itu, teman sekelasnya yang bernama Ki Jun sempat menghampiri Jiwon untuk memperingatinya jika hari ini akan turun hujan. Namun Jiwon malah tidak peduli dan meminta Ki Jun untuk tak mencampuri urusannya. Saat jam pelajaran olahraga dimulai, para siswa pun diharuskan untuk mengikuti praktek lompat gala. Mengetahui hal itu, Ki Jun pun mencoba untuk melakukan yang terbaik agar dia bisa menarik perhatian teman sekelasnya yang bernama Seyong. Namun baru saja akan memulai, beberapa siswa taekwondo tiba-tiba lewat dan hal itu membuat Ki Jun kehilangan fokus. Dan ternyata, Ki Jun dulu pernah bergabung dengan tim taekwondo dan dia pun telah berhasil mendapatkan medali perunggu di sebuah kompetisi. Namun sayangnya, Ki Jun sempat mengalami cedera yang cukup parah di pergelangan kakinya sehingga dia pun memutuskan untuk keluar dan merelakan dunia taekwondonya. Di keesokan harinya, seorang murid pindahan bernama Yongju terlihat datang ke SMK Nuji untuk belajar. Saat itu, Yongju datang ke sekolah dengan menggunakan setelan biasa karena dia baru pertama kali pindah ke sekolah tersebut, sehingga dia pun belum memiliki seragam yang baru di sekolah tersebut. Sementara itu, saat di kelas, Hosung yang berencana untuk memberikan kejutan kepada pacarnya yang bernama Enbi. Kemudian dia pun meminta Ki Jun dalam menjalankan rencananya. Namun ketika mereka sedang bersiap untuk menyambut kedatangannya, ternyata orang yang datang bukanlah Enbi, melainkan seorang murid pindahan yaitu Yongju yang masuk mendahului Enbi. Sehingga hal itu membuat properti yang mereka gunakan tepat mengenai Yongju. Dengan wajah yang marah, Yongju pun kemudian pergi meninggalkan kelas. Sedangkan Ki Jun langsung berlari menyusulnya untuk meminta maaf. Rupanya mereka berdua telah saling mengenal satu sama lain karena Yongju ini ternyata adalah teman Ki Jun di masa lalu. Namun bukannya merespon, Yongju malah memarahi Ki Jun dan meminta Ki Jun untuk menjauhinya karena dia tidak ingin mati. Sementara itu, para siswa yang melihat kejadian itu, mereka pun langsung bergosip mengenai sikap buruk Yongju, di mana salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia pernah melihat Yongju yang sedang melakukan transaksi ilegal dengan beberapa preman di daerah tersebut. Namun ketika mereka sedang asik bergosip, Jiwon tanpa sadar malah menumpahkan lem yang dia bawa ke bangku milik Yongju. Namun ketika dia hendak membersihkannya, Yongju pun tiba-tiba datang dan langsung duduk di bangkunya, sehingga hal itu pun membuat Jiwon merasa panik. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Yongju yang pada saat itu hendak pergi keluar, tiba-tiba dia pun merasakan ada yang aneh di bangkunya, di mana dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari bangkunya itu. Sambil menahan amarah, Yongju pun terlihat berusaha untuk berdiri, dan karena hal itu pun membuat celana yang dia pakai menjadi robek. Melihat hal itu, Jiwon hanya bisa terdiam sambil ketakutan. Sepulang sekolah, Ki Jun ternyata bekerja paruh waktu sebagai seorang pelayan di sebuah restoran burger. Dan tak hanya Ki Jun, Jiwon juga rupanya bekerja di sana untuk menambah penghasilannya. Namun bedanya, Jiwon telah bekerja lebih lama daripada Ki Jun saat ini. Sepulang bekerja, Jiwon pun terlihat dimarahi oleh ibunya karena dia telah melakukan protes saat di sekolah. Namun Jiwon langsung membantahnya sebab dia tahu bahwa penyebab ibunya marah karena dia merasa benci jika Jiwon harus bersekolah di SMK Nulji. Dengan wajah yang kesal, Jiwon pun kemudian menegaskan bahwa dia akan hidup sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, Jiwon kemudian pergi ke tempat bermain dan dia pun memainkan mesin capit boneka untuk menenangkan dirinya. Namun Jiwon justru merasa semakin kesal setelah mengetahui bahwa tidak ada satu boneka pun yang berhasil dia dapatkan. Sehingga hal itu membuat Jiwon menendang-nendang mesin tersebut. Dan tak lama kemudian, Yongju pun tiba-tiba datang dan langsung menegur Jiwon. Ternyata, Yongju sengaja datang ke sana hanya untuk mengisi mesin tersebut dengan sekantong boneka yang dia bawa.
Dan sebelum pergi, Yongju pun sempat menasihati Jiwon untuk berjanji tidak akan lagi menendang mesinnya lagi. Dan setelah kepergiannya, Jiwon pun tiba-tiba melihat sebuah boneka Teddy yang sengaja ditinggalkan oleh Yongju untuknya. Di keesokan harinya saat di sekolah, Yongju terlihat tersenyum saat melihat boneka pemberian darinya berada di foto profil milik Jiwon. Namun saat itu, Jiwon tidak hadir ke sekolah karena dia sudah memulai program magangnya di sebuah perusahaan. Singkat cerita, setelah beberapa hari magang, Jiwon pun merasa sangat kesal karena tugas yang diberikan oleh sang manajer malah melenceng dari perjanjian magangnya, di mana Jiwon malah disuruh untuk mengantarkan makanan, membersihkan tanaman, dan juga mengerjakan tugas dari sang manajer. Sehingga Jiwon yang merasa sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi setelah terlibat adu mulut dengan sang manajer. Dengan wajah yang kesal, Jiwon pun kemudian pergi ke sebuah warnet. Di sana, dia pun mengadukan semua ketidakadilannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Hak Sipil. 뭐 훔쳐볼 거면 몰래 보는 게 똑바로 접어야지. 잘 하고 있는데. 너 거기 다친 거 아니야? 따가워. 옛날 생각나냐? 너 나한테 뽀뽀했었잖아. 뭔 소리야. 내가 언제? 내가 미쳤냐? 그거 100% 실수. Di keesokan harinya saat di sekolah, Jiwon pun terlihat dimarahi oleh wakil kepala karena dampak dari perbuatannya itu telah menyebabkan pihak sekolah mendapatkan banyak aduan. Namun, Jiwon kemudian menjelaskan bahwa perusahaan tersebut telah menyalahi perjanjian yang telah ditentukan, sehingga Jiwon pun terpaksa melakukan hal itu agar pihak perusahaan tidak bisa asal lagi dalam mengelola program magang. Namun meskipun begitu, sang wakil kepala tetap tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan Jiwon terhadap perusahaan magangnya, sehingga hal itu pun membuat Jiwon merasa sedih dan menjadi tidak fokus saat belajar. Kijun yang merasa kasihan, kemudian dia pun menyarankan Jiwon untuk pindah magang ke perusahaan lain yang lebih baik, karena menurutnya Jiwon adalah seorang anak yang sangat hebat. Mendengar hal itu, Jiwon pun terlihat tersenyum dan kembali bersemangat lagi. Sepulang sekolah, Jiwon dan kedua temannya pergi ke sebuah restoran untuk makan bersama. Di sana, mereka pun terlihat sedang membicarakan Yongju yang dikenal banyak memiliki catatan kriminal. Namun tak lama kemudian, Yongju pun tiba-tiba datang dan mengantarkan semua pesanan mereka. Dan ternyata, restoran itu adalah restoran milik keluarganya Yongju. Beberapa saat kemudian, terlihat Kijun dan temannya pun datang ke sana untuk makan bersama. Namun bukannya disambut dengan baik, Yongju pun malah langsung menghadang Kijun. Melihat hal itu, sang kakak pun berusaha menghentikannya dengan berkata bahwa saat ini Kijun adalah pelanggan dan Yongju harus bisa memperlakukan seorang pelanggan dengan sangat baik. Saat di rumah, Yongju pun terlihat termenung sambil mengingat kembali kenangan di masa lalunya, di mana pada saat itu Yongju, Kijun, dan Yongmin merupakan teman sekelas ketika SMP. Mereka bertiga pun sama-sama menekuni olahraga taekwondo. Namun sayangnya, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba terjadi dan hal itu membuat Yongmin meninggal dunia. Di malam harinya, Jiwon yang sudah kembali mendapatkan pekerjaan sampingan di sebuah minimarket. Kemudian dia pun melihat Yongju yang sedang mengisi mesin capit boneka di luar tokonya. Saat itu, Jiwon pun langsung menyapa Yongju sambil memberikan makanan kepadanya. Ketika sedang berbicara berdua, Yongju pun kemudian bertanya mengapa Jiwon berhenti magang di perusahaan tersebut. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian menjawab bahwa di perusahaan tersebut tidak ada motivasi untuk mengajari para teknisi. Setelah itu, Jiwon pun kemudian balik bertanya dengan mengatakan apakah Yongju membenci Kijun atau tidak. Namun, Yongju pun hanya bisa terdiam dan dia pun terlihat kebingungan untuk menjawabnya. Menyadari hal itu, Jiwon pun tidak bertanya lagi dan kemudian dia pun meminta maaf. Di keesokan harinya, saat Kijun sedang membaca buku di perpustakaan, dia tidak sengaja melihat kakak kelasnya sedang memperhatikan Seyong. Namun Seyong yang merasa terganggu, kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan perpustakaan. Melihat hal itu, sang kakak kelas pun langsung mengejarnya.
Kijun yang merasa khawatir jika dia akan menembak Seyong, dia pun kemudian pergi mengikutinya sambil mencari perhatian. Namun Seyong yang paham maksud dari Kijun, kemudian dia pun berkata kepada kakak kelasnya bahwa dia sama sekali tidak menyukainya. 너 코고는 소리 때문에 응? 야 서영아 그런 의도가 없잖아. 나 도와주려. 뭐야? 안 넘어간다고 10번 찍는 거. Sepulang sekolah, terlihat Kijun yang sedang mengosongkan lokernya di kelas taekwondo. Kemudian dia pun tidak sengaja melihat sebuah surat yang terselip di baju taekwondonya. Dan saat dibaca, surat tersebut berisi penggalan puisi yang membuat Kijun merasa kebingungan. Karena merasa penasaran dengan makna dari puisi tersebut, Kijun pun kemudian bertanya kepada rekan kerjanya di restoran. Menurut rekannya itu, puisi tersebut mirip dengan puisi populer yang ada di internet, di mana puisi tersebut biasanya digunakan oleh seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ketika Kijun melihat simbol di akhir surat itu, dia pun langsung teringat dengan sebuah kerajinan buatan Jiwon semasa SD dulu. Dan benar saja, ketika diperiksa simbol tersebut memang cocok dengan kerajinan buatan Jiwon. Kijun yang merasa panik dengan keadaan Jiwon pun, kemudian dia pun mencoba untuk menghubunginya. Namun sayangnya Kijun tak kunjung mendapatkan jawaban, sehingga Kijun pun langsung bergegas pergi menuju ke rumah Jiwon dengan menggunakan sepedanya. Sesampainya di sana, Kijun pun langsung menanyakan keberadaan Jiwon kepada keluarganya. Sang kakak pun kemudian memberitahu bahwa Jiwon sedang berada di atap rumahnya. Kijun yang menyangka jika Jiwon akan melompat dari sana, kemudian dia pun segera bergegas pergi dan menarik tangan Jiwon. 너 뭐야? 깜짝이야. 이런 거 왜 썼어? 전화했어? 왜 전화를 안 받아? 아빠, 왜 이래? 왜 전... 이게 뭔데? Ternyata saat ditanya mengenai surat tersebut, Jiwon pun kemudian mengaku bahwa bukan dirinya yang telah menulis surat tersebut. Sehingga hal itu pun membuat Kijun merasa terkejut dan dia pun kemudian menghapus semua pesan yang sebelumnya dia kirimkan kepada Jiwon. Di mana pesan tersebut berisi bahwa Jiwon adalah orang yang sangat berharga bagi Kijun. Dan setelah melihat simbol dari surat itu, Jiwon pun kemudian berkata bahwa simbol tersebut merupakan simbol populer saat mereka SD. Sehingga Jiwon pun mengajak Kijun untuk mencatat siapa saja teman SD mereka yang satu SMK dengan mereka saat ini. Di keesokan harinya, Kijun mengajak Honsung untuk membantunya dalam mencari teman SD Kijun yang pernah membuat simbol tersebut. Setelah setuju, Honsung pun kemudian menyarankan Kijun untuk menanyai mereka satu persatu dengan menanyakan apakah mereka menyukai Kijun atau tidak. Meskipun merasa aneh, namun karena tidak ada pilihan lain, Kijun pun akhirnya bersedia untuk menerima saran dari Honsung. Setelah itu, Kijun pun kemudian menanyai mereka satu persatu dengan pertanyaan yang telah ditentukan. Namun sayangnya, tidak ada satupun di antara mereka yang menyukai Kijun. Sementara itu, direktur sekolah yang telah mendengar kasus pengaduan Jiwon beberapa hari yang lalu, kemudian dia pun datang ke sekolah untuk menanyakan di kelas mana Jiwon berada, sebab sang direktur ingin mempelajari data-data mengenai Jiwon. Sementara itu, Jiwon pun terlihat pergi menemui Eunbi untuk menanyakan siapa saja orang yang telah menggambar simbol tersebut. Namun, Eunbi berkata bahwa sebenarnya simbol ini digambar pertama kali oleh murid yang berasal dari sekolah lain. Jiwon yang merasa penasaran pun, akhirnya dia pun bertanya siapakah murid tersebut. Eunbi kemudian menjawab bahwa orang tersebut adalah Minsu. Mendengar hal itu, Jiwon pun merasa terkejut dan dia pun langsung berlari ke kelasnya dan dia pun kemudian memeriksa loker milik Minsu. Dan benar saja setelah diperiksa, di loker tersebut terdapat simbol yang sama dengan simbol yang berada di surat tersebut. 있으면 나한테 꼭 얘기해. 나 무조건 무슨 일 있어? 지원아 왜 그래? Di sisi lain, Sayong terlihat pergi ke atap sekolah untuk menenangkan diri, dan tak lama kemudian, dia pun melihat Yongju yang tiba-tiba datang dan langsung melemparkan sebuah vas bunga tepat ke arah mobil sang direktur. Setelah itu, dia pun pergi dari sana tanpa menghiraukan keberadaan Seyong.
Sementara itu, Jiwon pun terlihat memberitahu Kijun bahwa surat tersebut telah ditulis oleh Minsu yang saat ini masih magang di perusahaan tempat dirinya dulu. Dan setelah itu, Jiwon pun kemudian langsung menelpon perusahaan tersebut. Namun pihak perusahaan mengatakan bahwa Minsu sudah tidak masuk magang lagi, sehingga hal itu pun membuat Jiwon merasa khawatir dan kemudian dia pun mengajak Kijun beserta Honsung untuk mencari Minsu di rumahnya. Sesampainya di sana, mereka pun malah dibuat kebingungan karena tidak ada satu orang pun yang berada di rumah tersebut. Sehingga Jiwon pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang sering didatangi oleh Minsu. Sementara itu, Yeongju yang sedang pergi untuk mengontrol mesin-mesin bonekanya, kini dia tidak sengaja melihat Minsu yang sedang berjalan dengan tatapan kosong dan dia terlihat menuju ke sebuah observatorium laut. Saat itu, Yeongju sempat berhenti untuk memastikannya, namun karena waktunya terbatas, Yeongju pun memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Yeongju yang mengetahui bahwa surat tersebut ditulis oleh Minsu, kemudian dia pun menghubungi Jiwon untuk memberitahukan bahwa dia sempat melihat Minsu pergi ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Jiwon dan Kijun pun segera pergi menuju ke sana. Sementara itu, Minsu yang tampak depresi kemudian mencoba untuk melompat ke laut. Dan ternyata, penyebab Minsu depresi adalah karena dia tak sengaja memecahkan vas bunga anggrek milik sang manajer. Dengan wajah yang marah, sang manajer mengatakan bahwa anggrek tersebut sangatlah mahal. Sehingga, dia pun meminta ganti rugi dan mengancam akan memenjarakan Minsu jika Minsu tidak bisa menggantinya. Mendengar hal itu, Minsu pun merasa takut sekaligus tertekan, sehingga dia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di sisi lain, ketika Jiwon dan Kijun masih dalam perjalanan menuju ke sana, ternyata Yeongju telah datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan Minsu. Dan beruntungnya, Yeongju datang tepat waktu dan berhasil menenangkan Minsu. Hingga tak lama kemudian, Jiwon pun kemudian datang dan dia pun langsung memeluk Minsu dengan sangat erat. Melihat hal itu, Kijun pun kemudian berterima kasih kepada Yeongju karena dia telah berhasil menenangkan Minsu. 없다. Di keesokan harinya, sang direktur yang masih marah kepada orang yang telah menghancurkan mobilnya, kemudian dia pun menyuruh para guru untuk mencari siapa pelakunya. Dan dia pun ternyata berencana untuk mempidanakan orang tersebut. Saat di kelas, seorang guru yang bernama Song terlihat menyampaikan niat dari sang direktur untuk mempidanakan pelaku perusakan mobilnya. Mendengar hal itu, Seyong pun langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mewujudkan keinginannya dengan mengirimkan sebuah video kepada Yeongju, di mana video tersebut berisi rekaman mengenai dirinya yang sedang melemparkan vas bunga ke mobil sang direktur. Dan ketika saat jam istirahat, Seyong dan Yeongju pun kemudian bertemu untuk membicarakan mengenai video tersebut, di mana Seyong ternyata sengaja mengirimkan video tersebut untuk memaksa Yeongju agar mau berpura-pura menjadi pacarnya. Hal itu dia lakukan karena dia sudah lelah dengan laki-laki yang selalu mendekatinya, dan karena tidak ada pilihan lain, Yeongju pun akhirnya bersedia menerima tawaran tersebut. Di keesokan harinya, seluruh siswa terlihat heboh saat mengetahui bahwa Seyong dan Yeongju telah resmi berpacaran. Dan ketika di kelas, Seyong yang terlihat tampak tenang, dia pun langsung mengumumkan bahwa Universitas Jinsung akan mengadakan lomba pertukaran bagi para siswa SMK. Dia pun kemudian mengatakan hadiah yang ditawarkan berupa uang sebesar 10 juta won. Mendengar hal itu, Jiwon dan Kijun pun langsung mengangkat tangannya karena mereka merasa tertarik dengan hadiah tersebut. Sementara itu, di atap sekolah, wakil kepala sekolah terlihat sedang menyelidiki kasus pelemparan vas bunga yang mengakibatkan mobil sang direktur menjadi rusak. Di sana, sang wakil kepala terlihat menemukan sebuah petunjuk yang langsung mengarah kepada Jiwon, Kijun, dan juga Honsung. Sehingga mereka bertiga pun langsung dipanggil untuk datang ke kantor. Di sana, sang wakil kepala sekolah mencoba mengonfirmasi mengenai ketidakhadiran mereka saat insiden vas bunga itu terjadi. Setelah itu, sang wakil kepala lalu memperlihatkan sebuah gantungan kunci taekwondo dan menanyakan siapa di antara mereka yang memiliki gantungan tersebut. Tiba-tiba, Kijun yang merasa bahwa itu adalah gantungannya, kemudian dia pun mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Sehingga, sang wakil kepala pun langsung meminta Jiwon dan Honsung untuk kembali ke kelasnya. Dan sedangkan Kijun tetap berada di sana. Dan tanpa basa-basi, sang wakil kepala sekolah langsung mengatakan bahwa Kijun akan dikeluarkan dari sekolah. Sehingga hal itu pun membuat Kijun merasa sangat terkejut. Di keesokan harinya, berita mengenai Kijun yang akan dikeluarkan dari sekolah pun langsung tersebar ke penjuru sekolah. Sehingga Yeongju pun memutuskan untuk menemui Kijun saat pulang sekolah.
Di sana, Yongju pun kemudian bertanya mengapa Ki-jun tidak menyangkal tuduhan tersebut, padahal Ki-jun jelas-jelas tidak melakukannya. Mendengar hal itu, Ki-jun pun hanya terdiam dan tidak memberikan respon apapun. Dengan wajah yang kesal, Yongju pun kemudian mengatakan bahwa dia akan mengakui semua perbuatannya pada esok hari. Sehingga Yongju pun meminta Ki-jun untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Sesampainya di rumah, Yongju pun terlihat menatap kakaknya yang sedang tertidur lelap. Sambil melihat tongkat penyangga kaki milik kakaknya, Yongju pun tiba-tiba teringat dengan kejadian di masa lalu yang menimpa kakaknya. Dan ternyata kakaknya pernah mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kakinya lumpuh. Dan orang yang bertanggung jawab dari kejadian tersebut ternyata adalah sang direktur. Sehingga itulah alasannya mengapa Yongju sengaja menghancurkan mobil milik sang direktur karena dia ingin membalaskan dendam kepadanya. Namun baru saja dimulai, perbuatannya itu malah menyebabkan Ki-jun disalahkan dan diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Sehingga Yongju pun berencana untuk mengakui perbuatannya pada esok hari. Di keesokan harinya, Yongju pun terlihat pergi ke kantor sekolah untuk mengakui perbuatannya. Namun saat hendak masuk, Yongju malah melihat seorang siswi bernama Jae-hee yang sedang mengaku kepada wakil kepala sekolah bahwa dia adalah orang yang telah merusak mobil sang direktur. Jae-hee pun kemudian mengatakan bahwa pada saat kejadian, dia sedang beristirahat di atap sekolah dan tidak sengaja menyenggol vas bunga hingga jatuh tepat mengenai mobil sang direktur. Mendengar hal itu, Yongju yang merasa bahwa itu tidak benar, kemudian dia pun bertekad untuk masuk ke dalam. Namun tanpa diduga, Sayong tiba-tiba datang dan langsung menahan dirinya. Saat itu, Sayong meminta Yongju untuk tidak berbuat gegabah, karena jika sampai Yongju mengakui perbuatannya, maka dia akan dipenjara dan membuat keluarganya bersedih. Dan ternyata, Sayong sebelumnya telah memaksa Jae-hee untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Karena jika tidak, maka Sayong akan melaporkan Jae-hee ke Menteri Pendidikan bahwa Jae-hee selalu mendapatkan perlakuan khusus dari para guru. Sehingga Jae-hee yang merasa takut pun, akhirnya dia pun terpaksa untuk melakukan permintaan dari Sayong. Hingga akhirnya, masalah mengenai rusaknya mobil sang direktur pun telah dianggap selesai. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat para siswa jurusan arsitektur sedang melakukan studi lapangan ke suatu tempat. Mereka pun terlihat sangat bersemangat untuk melakukan studi lapangan kali ini. Hingga tak lama kemudian, mereka pun dibuat heboh saat mengetahui bahwa maskot panda populer kebetulan sedang mengisi acara di sana. Setelah selesai acara, mereka pun langsung berebut untuk meminta foto bersama panda tersebut. Sehingga hal itu membuat kepala dari maskot panda tersebut pun terlepas. Dan hal itu pun membuat semua siswa merasa terkejut saat mengetahui bahwa sosok di balik maskot panda tersebut adalah Eunbi, teman sekolah mereka yang gagal masuk audisi K-pop. Dan karena hal itu, Eunbi yang merasa malu dan sedih pun, dia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. 너 어떻게? 헐. 은비야, 괜찮아? Di malam harinya, Eunbi sengaja menemui Seyong untuk meminta saran kepadanya. Karena saat ini, Eunbi merasa putus asa setelah berita mengenai dirinya tersebar luas di media sosial. Mendengar hal itu, Seyong pun menyarankan Eunbi untuk berkata jujur jika dirinya memang dikeluarkan sebagai trainer. Eunbi yang merasa tidak puas dengan saran dari Seyong, kemudian dia pun pergi meninggalkannya begitu saja. Di keesokan harinya, Eunbi pun mulai mendapatkan gunjingan dari semua teman-temannya. Meskipun dia merasa kesal, namun Eunbi tidak bisa melakukan apa-apa. Dia pun hanya bisa terus berjalan melewati mereka dengan perasaan yang sedih. Dan ketika kelas dimulai, Eunbi pun kemudian mendapatkan cibiran dari teman-temannya setelah mengetahui bahwa Eunbi belum menyelesaikan tugas sekolahnya. Namun meskipun begitu, sang guru tetap harus menilai tugasnya dan kemudian dia pun menyuruh Seyong untuk menilainya. Ketika Seyong menilai tugas Eunbi yang seadanya, Eunbi pun malah menjadi kesal dan tidak terima. Sehingga Eunbi pun langsung mengajukan diri untuk menilai tugas milik Seyong. Namun bukannya menilai secara objektif, Eunbi malah membuka rahasia Seyong yang hidup tanpa adanya peran dari orang tua dan hanya tinggal di panti asuhan. Mendengar hal itu, semua siswa pun merasa terkejut. Dan ketika kelas selesai, mereka pun langsung memojokkan Eunbi dengan berkata bahwa perilaku Eunbi dinilai lebih menyebalkan daripada Seyong. Sehingga hal itu pun membuat Eunbi merasa sangat kesal dan dia pun langsung pergi meninggalkan sekolah.
Sementara itu, Seyong yang sedang mengerjakan proyek untuk latihan perlombaan, kini dia pun terus dihubungi oleh ibunya Eunbi yang merasa panik karena Eunbi tidak bisa dihubungi. Sehingga Seyong pun langsung pergi ke suatu tempat yang sering dikunjungi oleh Eunbi. Dan benar saja, Eunbi sedang berada di tempat hiburan untuk menenangkan diri. Dan ternyata, 1 tahun yang lalu Eunbi dan Seyong pernah menjadi teman yang sangat dekat, sehingga hal itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah jika mereka bisa mengetahui rahasia mereka satu sama lain. Dan untuk menenangkan temannya, Seyong pun kembali meminta Eunbi untuk bisa menerima kenyataan dan jangan putus asa jika mengalami kegagalan. Di hari berikutnya, saat Kijun dan Hosung sedang duduk berdua, Hosung malah membahas masa lalu Kijun yang pernah menyukai Jiwon saat masih SD dulu. Dan tanpa mereka sadari, Jiwon rupanya mendengar percakapan mereka yang seketika membuatnya tersenyum. Di malam harinya, Jiwon yang teringat kembali dengan perkataan Kijun, kini dia pun merasa sangat senang dan segera pergi menuju rumahnya Kijun. Sesampainya di sana, Jiwon pun langsung mengatakan bahwa dia ingin mencoba lagi, sehingga hal itu membuat Kijun teringat kembali dengan kenangan masa lalunya ketika Jiwon menyatakan perasaan kepadanya pada sebuah surat yang terbuat dari kayu. Kijun yang menyangka bahwa Jiwon akan mengajaknya berpacaran, kini dia pun terlihat gugup untuk menjawabnya. Namun ternyata dugaan Kijun ternyata salah, karena maksud dari perkataan Jiwon adalah dia ingin mengajak Kijun untuk mencoba belajar lebih giat lagi dalam mempelajari pertukangan seperti di saat mereka masih kecil. Saat belajar bersama, Kijun yang melihat Jiwon sangat terampil dalam memahat kayu, kemudian dia pun memuji kehebatan yang dimilikinya. Dan bahkan, dia merasa kagum dengan harapan Jiwon yang ingin menjadi arsitek rumah tradisional. Dan hal itu tentunya berbeda dengan dirinya yang sama sekali tidak memiliki tujuan dan juga cita-cita. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian meyakinkan Kijun bahwa Kijun pasti bisa mewujudkan impiannya sendiri asalkan Kijun mau mencoba dan juga berusaha. Setelah selesai belajar memahat kayu, Jiwon pun tidak sengaja melihat kakek Kijun yang merintih kesakitan sambil memegangi dadanya. Sehingga Jiwon pun langsung mengantarkan sang kakek ke rumahnya untuk beristirahat. Melihat Jiwon yang terlihat khawatir, sang kakek pun lalu menjelaskan bahwa dirinya saat ini baik-baik saja. Setelah itu, sang kakek pun menyuruh Jiwon untuk segera pulang karena hari sudah semakin larut malam. Dan saat hendak pulang, Kijun pun tiba-tiba memanggilnya dan berkata bahwa dia ingin pergi ke minimarket. Padahal sebenarnya, Kijun hanya ingin mengantarkan Jiwon pulang dan memastikannya aman. Di keesokan harinya sepulang sekolah, Kijun yang baru selesai membeli makanan untuk kakeknya, tiba-tiba dia pun dibuat panik saat mendapati bahwa kakeknya telah tergeletak di depan gudang. Kijun pun langsung membawa kakeknya pergi ke rumah sakit. Di sana, sang dokter pun kemudian menjelaskan bahwa sang kakek harus segera melakukan operasi jantung agar bisa memperlancar pembuluh darah secara artifisial. Dan di saat yang bersamaan, Jiwon terlihat datang ke rumah Kijun untuk kembali belajar pertukangan kepada kakeknya. Namun sesampainya di sana, Jiwon malah melihat makanan dan juga sepeda Kijun yang tergeletak begitu saja. Sehingga hal itu membuat Jiwon panik dan segera menghubungi Kijun. Kijun pun kemudian memberitahu bahwa saat ini kakeknya sedang menjalani operasi di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Kijun yang pada saat itu sedang masuk ke ruang inap kakeknya, dia pun tidak sengaja mendengar percakapan kakeknya dengan seseorang di sebuah telepon. Ternyata, sang kakek berniat untuk menggadaikan rumahnya hanya untuk sekedar membayar biaya operasi rumah sakit. Mendengar hal itu, Kijun pun merasa sangat khawatir dan dia pun berniat untuk membantu kakeknya. Mengetahui hal itu, sang kakek lantas menolaknya dan dia pun kemudian berkata bahwa itu adalah urusannya. Sehingga sang kakek pun meminta Kijun untuk fokus kepada sekolah saja. Di keesokan harinya, Kijun yang kembali bersekolah, kini dia terlihat tidak fokus saat membuat proyek perlombaan. Dan hal itu karena dia terlalu memikirkan kakeknya. Sehingga hal itu pun membuat gergaji yang dia simpan tidak sengaja terjatuh dan hampir melukai Jiwon. Melihat hal itu, Kijun pun langsung meminta maaf kepada Jiwon. Dan setelah itu, dia pun kemudian pergi untuk kembali mengurus kakeknya. Sepulang sekolah, Seyong yang mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya Yongju, kemudian dia pun memberikan sebuah hadiah kepadanya. Dengan wajah yang gugup, Yongju pun lalu menerima hadiah tersebut dan kemudian balik bertanya kapan Seyong akan berulang tahun. Namun Seyong kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu ulang tahunnya sendiri karena dari dulu Seyong sudah tinggal di panti asuhan tanpa data-data yang lengkap. Sementara itu, Kijun terlihat sedang dimarahi oleh kakeknya karena dia telah bolos sekolah demi mencari rumah untuk mereka tinggali. Hingga tak lama kemudian, Jiwon pun kemudian datang untuk menjenguk sang kakek.
Jiwon yang mengetahui bahwa Kijun sedang mencari rumah untuk ditempati, kemudian dia pun berniat untuk membantunya. Namun, Kijun malah meminta Jiwon agar tidak ikut campur, dan dia pun meminta Jiwon untuk tetap fokus pada perlombaan pertukangan yang sedang mereka ikuti. Mendengar hal itu, Jiwon pun tidak peduli, sehingga dia pun mencoba menyarankan Kijun agar tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, karena di rumahnya masih ada ruangan kosong yang bisa ditinggali oleh Kijun dan juga kakeknya. Namun, Kijun yang merasa gengsi pun, akhirnya dia pun memutuskan untuk menolak tawaran dari Jiwon. Di keesokan harinya, sang kakek yang telah diperbolehkan untuk pulang, kini dia pun memberitahu Kijun bahwa mereka telah mendapatkan rumah sewaan yang cocok untuk ditinggali. Sehingga hal itu pun membuat Kijun merasa sangat senang dan dia pun langsung bergegas pergi ke rumah yang dimaksud. Namun sesampainya di sana, Kijun langsung merasa terkejut karena ternyata rumah sewa yang dimaksud oleh kakeknya adalah rumahnya Jiwon. Ternyata di malam sebelumnya, Ibu Jiwon sempat datang ke rumah sakit untuk menjenguk sang kakek. Di sana, Ibu Jiwon pun menyarankan kepada sang kakek untuk tinggal di rumahnya saja. Hal itu dikarenakan dia ingin membalas budi atas kebaikan yang pernah kakek lakukan untuk keluarganya dulu. Kijun yang tidak bisa berbuat apa-apa, kini hanya bisa terdiam dan terpaksa mengikuti keinginan kakeknya. Sehingga sejak saat itulah, Kijun dan Jiwon pun menjadi sering bertemu. Di keesokan harinya saat hendak pergi ke sekolah, Kijun yang tidak ingin orang-orang curiga jika dia tinggal di rumahnya Jiwon, kemudian dia meminta Jiwon untuk tidak jalan bersama dengannya. Namun tanpa mereka sadari, Yeongju rupanya sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. 서로 좀 조심 좀 하자고. 생각보다 엮일 일 많은데 괜히 오해받을 필요 없잖아. 저 큰 길에서부터는 따로따로 갈까? 나도 그러자고 할 생각이 없... Sesampainya di sekolah, Jiwon yang melihat Kijun sedang tiduran di mejanya, kemudian dia pun mencoba untuk memanggilnya. Namun ketika Kijun menoleh, di saat yang bersamaan Yeongju pun malah menatap ke arah Jiwon. Dan di sisi lain, Seyong juga rupanya sedang memperhatikan mereka. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Guru Lee yang melihat Kijun, Yeongju, dan Jiwon merasa gugup. Kemudian dia pun menenangkan mereka dengan berkata bahwa mereka pasti bisa melewatinya. Setelah itu, Guru Lee pun kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam kampus. Sementara itu, Seyong yang melihat bahwa Jae-hee dan Jae-yuk diantar oleh sang direktur ke tempat perlombaan. Kini dia pun memiliki firasat yang buruk jika sang direktur akan bermain curang. Karena Seyong tahu bahwa mereka selalu melakukan kesalahan ketika sedang berlatih. Sehingga Seyong pun merasa khawatir dan dia pun terus memperhatikan mereka berdua. Yeongju yang menyadari hal itu, kemudian dia pun mencoba menanyakan keadaannya. Namun, Seyong malah berbohong dengan berkata bahwa dia baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, perlombaan pun kini telah resmi dimulai. 내가 이쪽에 체크해 줄까? 안정구랑 수업 뭐 바꾼다? Singkat cerita, waktu perlombaan pun telah habis dan para peserta pun diminta untuk meninggalkan bangku rangkaian mereka di tempat karena para juri akan bersiap untuk melakukan penilaian. Saat itu, Seyong yang melihat sang direktur sedang berjalan bersama para juri, kini dia merasa tidak nyaman dan juga merasa semakin curiga. Singkat cerita, penilaian pun telah selesai. Panitia pun kemudian mengumumkan jika juara pertama jatuh kepada tim Jae-hee dan juga Jae-yuk. Sedangkan juara kedua dimenangkan oleh tim Seyong dan juga Yeongju. Sementara itu, Jiwon dan Kijun tidak menjadi juara karena mereka telah melakukan sedikit kesalahan. Yeongju yang mengetahui potensi yang dimiliki oleh Jae-hee, kini dia pun merasa sangat aneh. Namun, Seyong langsung berkata bahwa semua ini adalah ulah dari sang direktur, yang tak lain adalah bibi dari mereka berdua. Sepulang dari perlombaan, Kijun dan Jiwon pun terlihat berjalan bersama sambil berbincang-bincang.
Saat itu, Jiwon berkata bahwa Jae dan Jaehyuk seharusnya tidak menang karena Jiwon juga mengetahui potensi yang dimiliki oleh mereka berdua. Mendengar hal itu, Kijun pun menghela nafasnya dan berkata bahwa menjadi pengrajin kayu ternyata cukup menyenangkan, sehingga hal itu pun membuat mereka berdua pun tertawa. Di keesokan harinya, Jiwon pun terlihat pergi ke ruang latihan untuk melihat bangku yang telah dia buat saat perlombaan kemarin. Saat itu, Jiwon yang merasa sedih karena dia telah gagal menang. Kemudian dia pun berencana untuk membongkar bangku tersebut. Namun tak lama kemudian, Yeongju pun tiba-tiba datang dan dia pun menyarankan Jiwon agar membawa pulang bangkunya. Mendengar hal itu, Jiwon pun kemudian menyetujuinya dan dia pun kemudian membawa bangku tersebut ke rumahnya dengan menggunakan motor milik Yeongju. Sesampainya di rumah, Yeongju yang hendak membawakan bangku tersebut ke lantai atas rumahnya Jiwon, kemudian dia pun langsung mendapatkan penolakan dari Jiwon. Saat itu, Jiwon beralasan bahwa dia akan meminta bantuan ayahnya untuk membawa bangku tersebut ke kamar atas. Ternyata, Jiwon sengaja melakukan hal itu karena dia tidak ingin jika Yeongju mengetahui bahwa Kijun tinggal di rumahnya. Sehingga, Jiwon pun langsung meminta Yeongju untuk pulang dan tak lupa dia pun mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Ketika Jiwon hendak masuk ke rumah, Yeongju tiba-tiba kembali untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Namun tanpa diduga, Kijun malah keluar dari rumah. Dia pun langsung mengomeli Jiwon karena telah pulang larut malam. Yeongju yang melihat Kijun ada di rumahnya Jiwon, kini dia pun merasa terkejut dan dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk mengatakan sesuatu kepada Jiwon. Saat di sekolah, Jiwon yang tidak ingin adanya kesalahpahaman. Kemudian dia pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yeongju. Namun Yeongju langsung menyela dengan berkata bahwa Jiwon tidak perlu menjelaskan apapun kepadanya karena dia merasa yakin jika Jiwon memiliki alasan di balik semua ini. Setelah itu, Yeongju pun kemudian memberitahu bahwa wakil direktur Baro Furniture waktu itu telah mengajaknya untuk bergabung ke dalam sebuah proyek. Ternyata wakil direktur itu telah mengetahui jika hasil lomba kemarin sudah dimanipulasi, sehingga itulah alasan mengapa dia mengajak Yeongju untuk bergabung karena dia ingin mengetahui kualitas kerja yang Yeongju miliki. Yeongju pun kemudian menjelaskan bahwa dia akan bersedia untuk ikut proyek tersebut asalkan Jiwon juga terlibat dalam proyek tersebut. Yeongju pun kemudian mengakui jika dia tidak bisa melakukannya sendiri dan butuh bantuan orang lain. Yeongju kemudian menambahkan bahwa sebelumnya dia sudah mengajak Seyong untuk bergabung, namun Seyong tidak bisa ikut karena dia sudah mulai bekerja. Saat di dalam kelas, Guru Song terlihat mengumumkan proyek tersebut kepada semua murid dan meminta mereka untuk berbicara kepada Yeongju jika ingin bergabung. Mendengar hal itu, Kijun yang ingin ikut bergabung pun, kemudian dia pun mencoba untuk berbicara kepada Yeongju. Namun, Yeongju malah memberikan respon tidak mengenakan dengan berkata bahwa orang yang egois seperti Kijun tidak boleh ikut bergabung. Sehingga hal itu pun membuat Kijun merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan kelas. Sepulang sekolah, Seyong yang merasa tidak enak kepada Kijun, kemudian dia pun bertanya mengapa Yeongju begitu keras kepada Kijun. Namun bukannya menjawab, Yeongju malah mengajak Seyong untuk makan bersama di restoran milik keluarganya. Sesampainya di lokasi, Seyong pun terlihat sangat senang dan dia pun merasa nyaman dengan suasana di sana. Hingga tak lama kemudian, Jiwon pun kemudian datang untuk memesan makanan favoritnya. Saat itu, ibu Yeongju yang mengantarkan pesanan mereka malah mengira jika Jiwon adalah pacarnya Yeongju. Mendengar hal itu, Seyong yang merasa cemburu pun langsung mengatakan bahwa dialah pacarnya Yeongju dan bukan Jiwon. Singkat cerita, Jiwon yang sedang bersiap untuk pergi ke tempat observasi malah tidak sengaja membuat jarinya terluka. Sehingga hal itu pun membuat Kijun berusaha untuk menutupi lukanya. Sang ibu pun yang mengetahui hal itu, kemudian dia pun meminta Jiwon untuk berhenti belajar arsitek karena dia merasa khawatir jika Jiwon akan terluka kembali. Namun, Jiwon yang tidak mau pun malah terlibat pertengkaran dengan ibunya sendiri, sehingga hal itu pun membuat Jiwon kesal dan langsung pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, Kijun yang melihat Jiwon pergi, kemudian dia pun mencoba untuk menyusulnya, sehingga mau tidak mau, Kijun pun harus menemani Jiwon dalam melakukan observasi. Sesampainya di lokasi, mereka berdua pun terlihat terpesona dengan keindahan arsitektur di sana. Mereka pun kemudian memotret arsitektur tersebut, hingga tak sengaja terjadi beberapa momen romantis di antara mereka.
잘 나왔지? 어. 다 좋은 걸 딴 생각을 해 매일 너의 곁을 쓴 어떤 학생들 안 내려요? Di keesokan harinya, Yongju yang sedang pergi berbelanja di Toserba, kini dia pun tidak sengaja bertemu dengan ibunya Yongmin. Saat itu, sang ibu pun mengajak Yongju untuk berbicara berdua. Di sana, ibu Yongmin mengucapkan terima kasih kepada Yongju karena dia telah mengirimkan sebuah syal untuknya setiap tahun. Mendengar hal itu, Yongju pun terlihat kebingungan karena dia merasa tidak pernah mengirimkan sebuah syal tersebut. Di keesokan harinya, Kijun yang melihat Yongju pergi dari kelas, kemudian dia pun mengikutinya hingga sampai di sebuah pantai. Namun, Yongju malah menyuruh Kijun untuk pergi karena dia tidak ingin terlibat lagi dengan dirinya. Mendengar hal itu, Kijun pun langsung menolak dengan berkata bahwa setiap tahun dia selalu datang ke sana hanya untuk mengenang Yongmin. Sebab, Kijun tidak pernah lari dari bayang-bayang Yongmin seperti yang selama ini Yongju pikirkan. Mendengar hal itu, Yongju pun merasa sangat kesal dan dia pun kemudian langsung memukul Kijun. Namun, Kijun berusaha menyadarkan Yongju dengan memintanya untuk tidak selalu menyalahkan Kijun atas kematian dari Yongmin, karena hal itu hanya akan membuat Yongju semakin menderita. Namun bukannya tersadar, emosi Yongju malah semakin memuncak hingga akhirnya perkelahian di antara mereka pun tidak bisa terelakkan lagi. Ternyata di masa lalu, Kijun pernah mengajak mereka berlomba untuk menjadi orang pertama yang bisa mencapai pelampung di sana. Namun tanpa diduga, Yongmin malah tenggelam dan tak bisa diselamatkan lagi. Dan ketika Yongju merasa sedih dengan kepergian Yongmin, Kijun malah sibuk mengikuti turnamen taekwondo seolah-olah dia tidak pernah merasakan kehilangan. Sehingga hal itu membuat Yongju merasa kesal dan benci terhadap Kijun sampai saat ini. Akibat dari perkelahian itu, mereka berdua pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Hingga tak lama kemudian, kakek Kijun pun datang untuk menjemput cucunya. Saat itu, sang kakek pun mencoba berbicara dengan Yongju untuk meluruskan keadaan sebenarnya. Di mana sang kakek mengatakan bahwa Kijun juga merasa sangat sedih dan juga menderita atas kepergian dari Yongmin. Sehingga sang kakek pun meminta Yongju untuk memahami rasa sakit yang dialami oleh Kijun. Karena sejatinya, seorang teman harus bisa memiliki simpati dan rasa kasihan satu sama lain. Setibanya di rumah, Yongju pun terlihat merenung sambil memikirkan perkataan dari kakeknya Kijun. Hingga akhirnya, Yongju pun akhirnya memahami bahwa Kijun tidak pernah lari dari bayang-bayang Yongmin. Karena sebenarnya, orang yang selalu mengirimkan syal untuk ibunya Yongmin adalah Kijun itu sendiri. Karena dahulu, mereka bertiga pernah mengumpulkan uang untuk membeli syal tersebut. Di keesokan harinya, Jiwon yang sedang sarapan pagi kemudian diberitahu oleh kakaknya bahwa dia akan pergi berlibur untuk merayakan hari jadi pernikahan orang tuanya. Saat itu, sang ayah pun meminta maaf dan berjanji bahwa dia akan membawa Jiwon berlibur ketika Jiwon telah lulus sekolah. Mendengar hal itu, Jiwon pun tidak masalah dan memperingatkan mereka untuk tetap berhati-hati. Jiwon yang melihat Yongju dan Kijun datang ke kelas dengan luka di wajahnya, kini dia pun berpikir bahwa mereka telah bertengkar, sehingga hal itu pun membuat Jiwon merasa sangat khawatir. Saat di ruang latihan, Guru Lee yang melihat bahwa jumlah anggota proyeknya kurang 1 orang, kemudian dia pun menanyakannya kepada Jiwon. Namun saat Jiwon hendak menjelaskannya, Kijun tiba-tiba datang dan langsung bergabung bersama anggota mereka. Melihat hal itu, Jiwon pun merasa sangat senang dan berpikir bahwa Yongju sudah mulai bisa menerima Kijun. Singkat cerita, ketika pulang sekolah, Jiwon terlihat menghubungi ibunya untuk memberitahukan bahwa kunci cadangan yang biasa disimpan di bawah pot tiba-tiba hilang dan tidak bisa ditemukan. Mendengar hal itu, sang ibu pun kemudian menyarankan Jiwon untuk menginap di rumah Kijun malam ini. Dan dia pun akan meminta izin kepada kakeknya Kijun agar Jiwon bisa menginap di rumahnya. Hingga tak lama kemudian, Kijun pun menyuruh Jiwon untuk segera masuk ke rumahnya. Di sana, Kijun memberitahu Jiwon bahwa mereka akan tinggal berdua karena kakeknya sedang pergi bekerja shift malam. Setelah itu, mereka berdua pun kemudian mengerjakan tugas sekolah bersama-sama di ruangan tengah. Ketika itu, Kijun bertanya mengapa saat SD Jiwon selalu memukulnya. Namun, Jiwon malah tidak mau menjawabnya dan meminta Kijun untuk tidak mengingat kejadian saat SD dulu. Hingga tak lama kemudian, Jiwon pun akhirnya tertidur di sampingnya Kijun. Melihat hal itu, Kijun pun kemudian mengambilkan selimut dan kembali melanjutkan pekerjaannya.
그런 마음 그러다 Di keesokan harinya, Kijun yang baru sampai di sekolah tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa membawa flashdisknya, sehingga Kijun pun langsung menghubungi Jiwon dan memintanya untuk membawakan flashdisk tersebut ke sekolah. Saat itu, dia malah menemukan pahatan hati yang pernah Jiwon berikan kepada Kijun dulu. Selain itu, Jiwon juga menemukan pahatan hati milik Kijun yang berisi balasan bahwa dia juga menyukai Jiwon. Singkat cerita, Kijun akhirnya bisa melakukan presentasi dengan baik, dan hal itu berkat bantuan dari Jiwon yang membawakan flashdisk miliknya. Namun, Kijun telah lupa untuk menghapus halaman terakhir dari presentasinya, di mana halaman terakhir itu berisi foto Jiwon saat sedang berada di tempat observasi, sehingga hal itu pun langsung membuat seisi kelas menjadi sangat heboh. Saat pulang sekolah, Jiwon yang pergi ke rumahnya Kijun untuk mengembalikan bajunya yang sempat dia pinjam. Kini dia tidak sengaja melihat beberapa foto dirinya saat melakukan observasi di laptop milik Kijun. Sementara itu, Yongju yang mulai menyukai Jiwon, kemudian dia pun pergi menemui Seyong untuk mengatakan sesuatu. Di sana, Yongju pun meminta kepada Seyong untuk segera mengakhiri hubungan palsu mereka. Di saat yang bersamaan, Jiwon juga ternyata menyuruh Kijun untuk datang menemuinya di atap. Dan saat Kijun datang, Jiwon langsung menyatakan perasaannya dengan berkata bahwa dia telah lama menyukai Kijun. Namun saat Jiwon sedang menunggu jawaban darinya, tiba-tiba sang ayah memanggilnya dan meminta Jiwon untuk membelikan telur. 너 좋아하는 것 같아. 지훈아, 옥상에 있니? 아빠 너 계란 좀 사다 줘. Di keesokan harinya, Jiwon yang takut jika perasaannya akan ditolak, kini dia pun mencoba untuk menghindari Kijun. Jiwon yang mencoba berangkat ke sekolah secara diam-diam, kini dia pun langsung dihadang oleh Kijun. Saat itu, Kijun pun kemudian menanyakan tentang keseriusan Jiwon saat di atap kemarin. Namun, Jiwon malah beralasan bahwa dia hanya bercanda. Setelah itu, Jiwon pun kemudian pergi meninggalkan Kijun. Yongju yang telah mendapatkan kabar dari Guru Lee bahwa perlombaan Baroque Furniture akan diadakan lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Kemudian dia pun mengajak Jiwon untuk memulai lebih dulu dalam mengerjakan proposalnya, sedangkan Kijun akan menyusul setelah dia selesai bekerja. Saat malam harinya, Yongju yang baru saja selesai membeli minuman, kemudian dia pun mengajak Jiwon untuk beristirahat sejenak. Saat itu, apakah Yongju baik-baik saja setelah dia putus dari Seyong? Mendengar hal itu, Yongju pun kemudian menjawab bahwa dia baik-baik saja, karena memang hubungan dia bersama Seyong hanyalah sandiwara belaka. Selain itu, Yongju juga berkata bahwa saat ini dirinya sedang menyukai seseorang, dan kemudian dia pun mengatakan bahwa orang yang disukainya itu adalah Jiwon. Mendengar hal itu, Jiwon pun langsung terdiam dan tak percaya. Begitupun dengan Kijun yang baru saja datang, dia pun tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Kijun pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan mengirimkan pesan kepada Jiwon bahwa dia tidak bisa hadir. Sementara itu, Yongju meminta Jiwon untuk tidak terlalu buru-buru dalam menjawab perasaannya karena dia ingin Jiwon terlebih dahulu memikirkannya dengan matang. Di keesokan harinya, Jiwon terlihat kehujanan saat pergi ke sekolah karena dia tidak membawa payung. Dan tak lama kemudian, Yongju pun kemudian datang dan dia pun langsung mengajak Jiwon untuk masuk ke kelas bersama-sama. Sementara itu, Kijun yang baru saja datang, kini dia pun hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. Singkat cerita, saat pulang latihan, Yongju tiba-tiba memanggil Jiwon dan langsung mengajaknya untuk berbicara empat mata. Mendengar hal itu, Kijun pun terlihat sangat cemburu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian dia pun memutuskan pergi meninggalkan mereka. Saat itu, Yongju kemudian bertanya apakah Jiwon telah mempunyai jawaban atas perasaannya. Namun, Jiwon berkata bahwa dia belum sempat memikirkannya. Setelah itu, Jiwon pun kemudian memberitahu bahwa saat ini ada seseorang yang sedang dia sukai. Jiwon juga mengakui bahwa dia pun sudah mengungkapkan perasaan kepada orang tersebut. Walaupun merasa sangat sakit, namun Yongju meminta Jiwon untuk menuruti apa kata hatinya.
Di keesokan harinya, Ki-jun yang satu tim dengan Yongju dalam mempromosikan produknya, kini mereka pun bisa mengobrol berdua dengan sangat nyaman. Saat itu, Yongju bertanya apakah Ki-jun adalah orang yang selalu mengirimkan sel kepada ibunya Yongmin setiap tahunnya. Mendengar hal itu, Ki-jun pun langsung mengiyakan pertanyaan dari Yongju. Setelah itu, Ki-jun pun mengaku bahwa sebenarnya dia datang ke bengkel pertukangan pada kemarin malam dan dia pun sempat mendengar pernyataan cinta yang Yongju ucapkan kepada Ji-won. Tetapi dia tidak mengetahui jawaban dari Ji-won karena pada saat itu dirinya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendengar hal itu, Yongju pun kemudian meminta Ki-jun untuk menanyakan secara langsung hal tersebut kepada Ji-won. Yongju juga menyarankan Ki-jun untuk selalu jujur terhadap perasaannya sendiri. Sesampainya di rumah, Ki-jun yang memikirkan perkataan dari Yongju akhirnya mengerti bahwa dia masih menyukai Ji-won sama seperti dulu. Namun Ki-jun tetap tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ji-won. Di keesokan harinya, Ki-jun yang mengetahui bahwa Ji-won telah berangkat ke sekolah lebih awal, kemudian dia pun langsung bersiap-siap untuk menyusulnya. Sesampainya di sana, Ki-jun pun segera menghentikan sepedanya tepat di hadapan Ji-won. Saat itu, Ki-jun yang tidak bisa lagi membendung perasaannya, kemudian dia pun meminta kepada Ji-won untuk sering menghabiskan waktu bersamanya mulai esok hari. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengajak Ji-won untuk berkencan dengannya. Mendengar hal itu, Ji-won pun merasa sangat terkejut dengan pernyataan cinta dari Ki-jun tersebut. Namun pada akhirnya Ji-won pun memutuskan untuk menerimanya, sehingga mulai hari ini mereka pun telah resmi berpacaran. 나 피해서 가는 거야? 너 왜 이렇게 맨날 일찍 가는데? 내일부턴 같이 가. 뭐 하자는 건데? 점심에 밥도 같이. 너 좋아? 사귀자는 건데. Singkat cerita, sepulang sekolah, Ki-jun pun mengajak Ji-won pergi ke sebuah kafe untuk merayakan hari jadi mereka yang pertama. Namun karena makanan di kafe tidak mengenyangkan, akhirnya mereka pun membeli banyak makanan di kedai biasa dan mereka pun makan bersama di atap rumah mereka. Setelah kenyang, Ji-won pun kemudian bertanya apa hal yang berbeda di antara mereka antara belum dan sesudah pacaran. Sambil menggenggam tangan Ji-won, Ki-jun kemudian berkata bahwa situasi ini sudah cukup terasa berbeda baginya. Di keesokan harinya, Ji-won yang telah bersiap untuk bertemu dengan Ki-jun sepulang kerja, kini keluar dari minimarket dengan perasaan yang sangat senang. Namun tak lama kemudian, Yongju tiba-tiba datang untuk mengisi mesin boneka seperti biasanya. Sehingga Ji-won pun langsung mengirimkan pesan kepada Ki-jun dan memintanya untuk jangan dulu datang ke sana. Yongju yang belum mengetahui bahwa Ji-won telah berkencan, kemudian dia pun mengajaknya untuk makan cemilan bersama. Namun Ji-won langsung menolak dengan alasan bahwa dia telah diminta oleh ibunya untuk cepat pulang. Setelah Yongju pergi, Ki-jun akhirnya datang dan langsung mengajak Ji-won untuk jalan bersama. Saat itu, Ki-jun yang merasa penasaran mengapa Ji-won ingin merahasiakan hubungan mereka dari semua orang. Kemudian dia pun menanyakan alasannya kepada Ji-won. Namun, Ji-won sendiri malah tidak mau untuk menjawabnya, sehingga hal itu pun membuat Ki-jun mengerti dengan apa yang sedang Ji-won pikirkan saat ini. Setelah menghabiskan waktu bersama, Ki-jun kemudian pergi ke restoran Yongju untuk menjelaskan mengenai hubungannya bersama dengan Ji-won. Mendengar hal itu, Yongju pun mengaku bahwa dia tidak merasa kaget karena dia sudah tahu bahwa mereka berdua saling menyukai. Di keesokan harinya, Ji-won pun langsung ditanyai oleh teman-temannya karena mereka mendapatkan kabar dari siswa sebelah yang mengaku bahwa dia melihat Ji-won sedang berpegangan tangan dengan seseorang di suatu tempat. Namun, Ji-won berusaha menutupinya dengan berkata bahwa mungkin mereka telah salah lihat. Akan tetapi, teman-temannya tetap tidak mempercayainya dan terus mendesak Ji-won untuk mengakui hal tersebut. Melihat hal itu, Ki-jun pun langsung berdiri dan membuat pengumuman jika dia dan Ji-won telah resmi berpacaran. Sehingga hal itu pun membuat semua orang terkejut saat mendengarnya. Ji-won yang merasa tidak enak dengan Yongju pun, kemudian dia pun mencoba menjelaskan mengenai keputusannya dalam merahasiakan hubungan mereka. Namun, Yongju langsung menyelanya sambil mengucapkan selamat kepada Ji-won. Di keesokan harinya, Yongju terlihat pergi ke rumah ibu Yongmin untuk membantunya dalam melakukan pindahan. Setelah selesai, ibu Yongmin kemudian menitipkan sesuatu kepada Yongju untuk diberikan kepada Ki-jun. Dan ternyata bingkisan tersebut adalah berisi medali emas milik Ki-jun.
Diketahui pada saat pemakaman Yongmin dilangsungkan, Ki-jun rupanya datang ke sana setelah selesai bertanding. Namun, Ki-jun tidak berani masuk ke dalam dan hanya duduk di luar ruangan. Sambil menangis, Ki-jun pun kemudian memberikan medali emas miliknya dan berkata bahwa medali itu dia berikan untuk Yongmin karena mereka pernah berjanji untuk mendapatkan medali emas di pertandingan taekwondo selanjutnya. Mendengar pengakuan ibunya itu, Yongju pun hanya bisa terdiam sambil merenungi perbuatan kejamnya kepada Ki-jun selama ini. Di malam harinya, Yongju kemudian pergi menemui Ki-jun untuk memberikan medali tersebut kepadanya. Saat itu, Yongju mengatakan mengapa dia tidak memberitahunya jika Ki-jun sempat datang ke pemakaman Yongmin waktu itu. Namun Ki-jun tidak menjelaskan apapun dan hanya meminta maaf untuk semuanya. Di malam harinya, Ki-jun yang ingin menghibur Ji-won, dia pun kini mengajak Ji-won untuk jalan-jalan. Namun ketika mereka sedang asik menikmati waktu berdua, ayah Ji-won tiba-tiba datang untuk memperbaiki wastafel yang rusak, sehingga Ji-won pun menjadi panik dan dia pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Setelah sang ayah pergi, Ki-jun lalu memanggil Ji-won dan memintanya untuk keluar. Namun, Ji-won yang merasa kakinya kram, kemudian dia pun meminta bantuan Ki-jun untuk mengeluarkannya dari dalam lemari. Sambil menggendong Ji-won keluar, Ki-jun pun kemudian berkata di dalam hatinya bahwa dia sudah lama tak merasakan kebahagiaan seperti ini. Dan bahkan, Ki-jun juga berharap, Ki-jun pun berharap bahwa kebahagiaan ini akan terus berlanjut. Namun tak lama setelah itu, Ki-jun tiba-tiba mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa saat ini kakeknya sedang kritis, sehingga mereka berdua pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaan sang kakek. Namun sesampainya di sana, Ki-jun pun harus mendapatkan kenyataan pahit karena kakeknya telah dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Yongju yang mendengar kabar kematian kakeknya Ki-jun, kemudian dia pun langsung pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang kakek. Setelah itu, Yongju pun kemudian menemui Ki-jun dan memutuskan untuk menemaninya sepanjang malam. Di hari berikutnya, Ki-jun yang masih belum masuk sekolah kini membuat teman-temannya menjadi sangat khawatir, sehingga mereka pun mencoba menanyakan kabarnya kepada Ji-won. Mendengar hal itu, Ji-won pun kemudian memberitahu bahwa saat ini Ki-jun sedang baik-baik saja, akan tetapi dia belum bisa masuk ke sekolah karena masih butuh waktu untuk beristirahat setelah sibuk mengurusi pemakaman kakeknya. Setelah itu, Ji-won pun kemudian pamit untuk pergi. Yongju yang merasa bahwa Ji-won sedang berbohong, kemudian dia pun mencoba menghampirinya dan mencoba untuk menanyakan kabar Ki-jun yang sebenarnya. Sambil menangis, Ji-won pun kemudian menjawab bahwa saat ini Ki-jun tidak baik-baik saja, dan hal itu pun membuat Ji-won sangat merasa khawatir. Mendengar hal itu, Yongju pun akhirnya mengerti jika Ji-won sangat peduli kepada Ki-jun. Di malam harinya, terlihat Yongju yang datang ke rumah Ki-jun sambil membawakan 2 kantong makanan. Saat itu, Yongju mengaku bahwa dia sedang kabur dari rumah dan akan menginap di rumah Ki-jun untuk sementara waktu. Namun, Ki-jun yang mengetahui bahwa Yongju sedang mengkhawatirkannya, kemudian dia pun meminta Yongju untuk segera pulang. Karena saat ini kondisinya sudah mulai membaik, namun Yongju malah menolaknya dan berkata bahwa dia akan tetap menginap di rumahnya. Di keesokan harinya, Yongju yang telah menyiapkan sarapan untuk Ki-jun, kemudian dia pun memintanya untuk segera makan. Melihat hal itu, Ki-jun pun kemudian tersenyum dan dia pun langsung duduk di meja makan. Sementara itu, Ji-won yang hendak pergi ke sekolah kini dibuat terkejut saat melihat Ki-jun dan Yongju yang keluar bersamaan. Ki-jun pun kemudian menjelaskan bahwa Yongju sedang kabur dari rumah dan akan menginap di rumahnya untuk beberapa hari. Mendengar hal itu, Ji-won pun menjadi sangat terkejut. Namun tanpa diduga, Yongju malah berangkat terlebih dahulu dan dia pun menitipkan Ki-jun kepada Ji-won. Sambil berjalan bersama, Ji-won kemudian berkata bahwa dia akan selalu ada bersama Ki-jun dalam kondisi apapun. Sementara itu, Yongju terlihat mengajak Se-yong untuk makan bersama dan dia pun kemudian berkata bahwa dia akan mentraktirnya. Sambil tersenyum, Se-yong pun langsung menyetujui ajakan dari Yongju. Saat pulang sekolah, Ki-jun tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya yang tinggal di Kanada. Saat itu, sang ibu pun meminta Ki-jun untuk pindah ke Kanada dan bersedia untuk tinggal bersamanya. Namun, Ki-jun berkata bahwa dia akan memikirkannya terlebih dahulu. Dan rupanya, perbincangan antara Ki-jun dan ibunya tidak sengaja terdengar oleh Ji-won. Sehingga hal itu pun membuat Ji-won merasa khawatir jika Ki-jun akan pergi meninggalkannya.
Singkat cerita, rapat komite bimbingan pun akhirnya tiba. Namun sebelum rapat dimulai, tiba-tiba muncul sebuah video yang memperlihatkan kesaksian dari Guru Lee dan juga Jae-hee mengenai perbuatan kotor yang dilakukan oleh sang direktur. Sehingga akibat dari kejadian itu, rapat komite bimbingan pun akhirnya dibatalkan. Di malam harinya, Jiwon yang melihat bahwa ibu Kijun telah datang, kini dia pun merasa sangat sedih karena dia takut jika Kijun akan pergi meninggalkannya. Melihat hal itu, Kijun pun kemudian mencoba untuk menghibur Jiwon dengan berkata bahwa belum tentu dia akan ikut pindah bersama dengan ibunya. Sementara itu, Sayoung terlihat makan di restoran milik keluarganya Yeongju. Setelah itu, Sayoung pun kemudian diantarkan pulang oleh Yeongju. Dan di perjalanan, Yeongju pun tiba-tiba teringat kembali akan kenangan indahnya saat bersama dengan Sayoung. Di keesokan harinya, Yeongju yang telah membuat janji bertemu dengan Sayoung, kemudian dia pergi ke suatu tempat untuk menemuinya. Hingga tak lama kemudian, Sayoung pun kemudian datang dengan senyuman yang mempesona. Yeongju kemudian berkata bahwa selama ini dia telah merasa nyaman dengan Sayoung. Namun, ketika Yeongju hendak menyatakan perasaan cintanya, Sayoung pun tiba-tiba menyela dengan berkata bahwa saat ini dia harus menjaga jarak dengannya. Di sisi lain, Jiwon yang tidak ingin membuat ibu Kijun bersedih, kemudian dia pun menyarankan Kijun untuk ikut bersama dengan ibunya. Dan bahkan, Jiwon pun meminta Kijun untuk jangan mengkhawatirkan dirinya karena mereka masih bisa saling melepas rindu lewat panggilan video. Sementara itu, Sayoung yang merasa bahwa dia tidak bisa jauh-jauh dari Yeongju, kemudian dia pun memutuskan untuk mencari kesempatan agar dia bisa dekat dengan Yeongju kembali. Karena ternyata, Sayoung merasa tenang jika dia berada di sampingnya. Di malam harinya, Jiwon terlihat datang menemui Kijun untuk memberikan hadiah perpisahan kepadanya. Namun Jiwon kemudian berkata bahwa hadiah itu hanya boleh dibuka saat Kijun sampai di Kanada. Setelah itu, Kijun pun kemudian memberikan sebuah sal untuk Jiwon. Di keesokan harinya, Kijun dan ibunya yang hendak berangkat ke Kanada, kemudian dia pun berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya Jiwon. Saat itu, Jiwon berusaha tetap tegar ketika mengiringi kepergian Kijun. Namun saat di rumah, Jiwon langsung menangis sambil mengunci dirinya di dalam kamar. Sementara itu, Kijun yang sedang menuju ke bandara, kemudian dia pun membuka tasnya dan mengeluarkan hadiah dari Jiwon. Saat dibuka, ternyata hadiah itu berisi pahatan hati yang bertuliskan doa agar Kijun selalu bahagia dimanapun dia berada. Di sisi lain, Jiwon yang ketiduran di kamarnya, tiba-tiba dia pun terbangun saat mendapatkan telepon dari Kijun yang memintanya untuk segera keluar. Dan ternyata Kijun tidak jadi berangkat ke Kanada karena dia merasa tidak bisa hidup bahagia tanpa adanya Jiwon. 너무 좋아해. 좋아한다고 해줘. 잘 왔다고 해줘. Beberapa bulan kemudian, Jiwon dan teman-temannya kini telah memasuki momen-momen terakhir mereka di sekolah. Dan bahkan mereka pun telah memiliki keinginan masing-masing setelah lulus sekolah nanti. Di sisi lain, Embi yang telah sukses menjadi idol group, kini dia pun terlihat bahagia dan tetap menjalin hubungannya bersama dengan Hosung. Sementara itu, Yeongju yang sedang magang di Baro Furniture, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan ada urusan mendadak. Dan ternyata Yeongju datang menemui Sayoung yang baru selesai menjalani ujian. Saat itu, Sayoung berterima kasih kepada Yeongju karena telah berada di sisinya. Dan sambil menggenggam tangan Sayoung, Yeongju pun kemudian berkata bahwa dia ingin meresmikan hubungan mereka kali ini. Di sisi lain, Kijun pun terlihat sedikit murung karena dia harus menjalani hubungan jarak jauh bersama dengan Jiwon. Karena sekarang, Jiwon sedang menjalani magang di provinsi lain. Singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba. Mereka terlihat bahagia mengabadikan momen kebersamaan mereka untuk terakhir kalinya. Dan berbagai hal yang telah mereka lewati semasa sekolah bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam menghadapi kehidupan mereka di masa depan. 나 배고파. 깜짝아. 그렇지. 내가 꽃이야, 내가 꽃이야. 생일 축하해. 누가 꽃이야? 나 먹을 말 하지 마. 진짜 싫어. 아, 얘들아. 카메라 축하.